Film ini dimulai dengan cerita seorang gadis cantik yang bernama Si Xiao. Dia menderita penyakit dan jika dia terlalu capek, bisa membuat nyawanya terancam. Jadi untuk menyelamatkan nyawanya, dokter harus memberikannya dosis tambahan agar resiko kelumpuhan pada ototnya tidak terlalu tinggi. Karena penyakit itulah, Xiao juga kehilangan beberapa ingatannya. Oleh karena itu, agar ia selalu ingat apa yang ia lakukan sebelumnya, dirinya pasti akan merekam kejadian yang baru dia alami dalam alat perekam. Xiao ini ternyata bekerja di taman bermain sebagai badut. Saat adanya konser di tengah taman bermain, tiba-tiba ayam milik salah satu anggota band itu terlepas dan membuat penonton panik. Xiao yang bekerja sebagai badut pun menjadi satu-satunya orang yang berhasil menangkap ayam tersebut. Saat Xiao menangkap ayam tersebut, tiba-tiba ia cegukan dan membuat Gongning mengenalinya. Setelah berbicara panjang lebar antara Xiao dan Gongning, ia pun menyerahkan nomor HP-nya, kemudian pergi manggung kembali karena di sana teman Gongning sudah memberikan kode bahwa pentas akan kembali dimulai. Sampai di rumah, ibu Xiao nampak mendekati anaknya karena dari tadi senyum-senyum sendiri. Xiao bertanya pada ibunya apakah obat yang selama ini ia minum membuatnya menjadi bodoh karena semakin hari ingatannya semakin parah. Setelah itu Xiao menceritakan ia baru saja bertemu teman laki-lakinya yang bernama Gongning yang merupakan mantan teman sekelasnya dulu. Di taman bermain, Gongning nampak mencari keberadaan Xiao. Di sana ia tidak menemukan Xiao yang saat itu bekerja sebagai badut di sebuah taman bermain. Setelah meminta maaf, akhirnya ia menemukan Xiao yang sebenarnya. Di sana Xiao dan Gongning kembali bercerita tentang masa lalunya dan semakin dekat. Di rumah, ibu Xiao terlihat khawatir dengan perilaku dari anaknya. Saat anaknya mendengar radio dan merekam suaranya, ibu Xiao terlihat menyembunyikan kesedihan dan pergi meninggalkan Xiao sendirian di kamar. Ternyata Xiao dan Gongning sudah merencanakan kencan. Mereka pun akhirnya kencan setelah sekian lama tidak bertemu. Saat malam hari, mereka pun berteduh di sekitar rumah milik seseorang. Saat hujan mulai reda, terdengar lantunan musik dari sang pemilik rumah. Gongning pun lantas mengajak Xiao untuk berdansa bersama. Saat sedang asik berdansa, tiba-tiba saja ibu Xiao datang. Gongning pun diinterogasi dan disuruh untuk menunjukkan kartu mahasiswa dan KTP. Tapi di sana ia bilang bahwa ia tidak membawa apapun. Kemudian Gongning meminta izin kepada ibu Xiao untuk kembali menemui Xiao. Tapi jawaban ibu Xiao bikin ia galau. Ternyata ia tidak mendapatkan izin untuk bertemu dengan Xiao dan mereka pun berpisah. Saat di rumah, Xiao terlihat senang karena ibunya pergi, sehingga ia bisa bertemu dengan Gongning. Ia pun menyetel musik dengan keras dan bernyanyi sambil melompat-lompat. Saat berada di ruang tamu, ternyata ibu Xiao masih berada di sana dan akan tinggal untuk menjaga Xiao. Xiao pun kaget, lalu bertingkah kalem karena penyakit yang dideritanya ia tidak boleh terlalu capek. Ibu pun menyuruhnya untuk pergi ke kamar lagi. Xiao pun sedih karena tidak bisa bertemu dengan Gongning. Tapi setelah itu, ternyata Gongning ada di atap rumahnya. Ia memberikan makanan kepada Gongning dan menyanyikan sebuah lagu untuknya dengan menggunakan alat perekam milik Xiao. Tanpa ia sadari, tiba-tiba saja ibu Xiao datang ke kamar Xiao dan menyuruh Gongning untuk turun untuk menemuinya. Ternyata ibu Xiao bukannya memarahi, tapi malah mengajaknya untuk makan bersama. Di sini Gongning terlihat harus memakai masker karena saat berada di atap ia terkena sengatan matahari. Saat makan, Gongning mendengarkan kabar baik. Ia diterima untuk mengunjungi Xiao dan harus pulang sebelum larut malam. Hari pun berganti, karena Gongning dan Xiao menjadi dekat, ia pun mengajak Xiao untuk bertemu teman-teman bandnya. Xiao pun mulai berubah, tidak ada sedih lagi di raut mukanya. Setelah itu, ia bersama Gongning pergi ke klub balet. Dan ia pun mengeluarkan alat perekam untuk merekam suara langkah-langkah kaki orang yang sedang berlatih. Selesai mengunjungi tempat balet, Xiao mengatakan kepada Gongning bahwa ibunya tidak memperbolehkan dirinya untuk tidak bergerak terlalu cepat dan berlari. Saat sedang perjalanan pulang, tiba-tiba Gongning dikejutkan oleh keadaan ayahnya yang sedang bertengkar karena memperebutkan minuman keras. Ayah Gongning ingin mabuk, tapi ia tidak bisa membayar minuman tersebut. Karena kerumunan itu sangat banyak dan dirinya merasa malu, akhirnya Gongning pun membayar minuman tersebut. 他今天喝了很多。
Kira. Adegan berganti ketika ayah Gongning sedang membantu menyeberangkan orang-orang di tengah hujan. Sementara Gongning terlihat sedih di tengah hujan sambil membawa kalung dan mengelus-elusnya. Saat keesokan harinya, Xiao datang untuk mengunjunginya. Dan Xiao pun tahu bahwa Gongning ini sedang bad mood dan membersihkan gitarnya. Saat masih dalam keadaan bad mood, ia malah mengajak Xiao untuk datang dalam pertunjukannya dalam beberapa hari ke depan. Dan Xiao pun memberikan sebuah barang yang mungkin saja seperti jimat. Waktu konser pun tiba, Xiao sangat senang karena diajak Gongning untuk melihat konsernya. Bahkan ia sangat senang karena berpacaran dengannya walaupun Gongning ini orangnya liar karena penikmat musik rock. Saat ada di panggung, Gongning menyuruh Xiao untuk menunggunya di luar karena di dalam panggung sangat bising dan ramai dengan penonton. Waktu pun berjalan, tapi Gongning tidak terlihat untuk menemuinya. Karena lama menunggu, Xiao pun cabut dan meninggalkan sebuah minuman dengan emot sedih. Sementara itu, Gongning datang dengan wajah yang babak belur seperti habis saja berantem. Melihat minuman pemberian Xiao dengan emot sedih, ia pun merasa kecewa dengan dirinya sendiri. Waktu pun berlalu, karena merasa tidak enak dengan Xiao, Gongning berencana untuk menemuinya. Saat berada di sana, Xiao tidak menghiraukan ajakan ngobrol Gongning. Karena Gongning memaksanya untuk ngobrol, akhirnya mereka pun mulai berbicara satu sama lain. Xiao ini meminta barang yang sebelumnya pernah ia berikan kepada Gongning dan berkata kenapa ia tidak datang saat ia menunggu di luar panggung. Gongning pun mengaku bahwa setelah konser berlangsung, ia dan teman-temannya mabuk dan mulai berkelahi. Karena alasan yang Gongning berikan tidak masuk akal, Xiao pun pergi meninggalkan Gongning. Setelah itu, saat berada di kampus, Xiao dikejutkan oleh suara nyanyian entah dari siapa. Saat dilihat, ternyata itu adalah Gongning yang bernyanyi di depan kelasnya. Ternyata Gongning melakukan hal tersebut untuk meminta maaf pada Xiao. Saat nyanyian yang Gongning lantunkan selesai, terlihat tulisan permintaan yang sangat besar yang menandakan bahwa ia merasa menyesal karena telah mengecewakan Xiao. Semua orang yang mendengar konser tersebut bertepuk tangan, dan ekspresi yang ditunjukkan Xiao pun terlihat seperti sedang memaafkan Gongning. Setelah mendengarkan lagu yang dilantunkan Gongning, Xiao pun malah membolos dan menemuinya. Ini adalah pertama kali Xiao membolos, jadi kalau ibunya sampai tahu itu bakal menjadi masalah yang sangat besar. Ternyata mereka terlibat kencan lagi. Dengan digendong Gongning, Xiao pun pergi bersenang-senang dan sampailah mereka di pantai. Di sana Xiao sangat mengagumi Gongning karena ia bisa berteriak menyanyi dan menikmati masa mudanya. Sedangkan Xiao tidak bisa terlalu capek karena bisa membahayakan nyawanya. Hari itu ternyata hari ulang tahun Xiao. Xiao merasa sedih jika terjadi apa-apa pada ibunya, karena hari itu adalah pertama kalinya Xiao tidak merayakan ulang tahun ibunya. Saat ulang tahun, ternyata ia sudah mempunyai janji kepada Gongning, tapi saat ia menunggu di kafe tersebut sampai larut, Gongning pun tak kunjung datang, dan ia pun merencanakan untuk pulang ke rumah. Saat dalam perjalanan pulang, ia melihat ayah dan Gongning sedang bersedih sambil dikerumuni oleh orang-orang, tapi dia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Hari pun berganti, Gongning meminta maaf karena tidak datang untuk menemuinya karena ada masalah. Setelah itu, Gongning pun pulang ke tempat biasanya nongkrong. Saat asik merenung, tiba-tiba saja Ibu Xiao datang sambil membawa sejumlah uang. Ia juga berkata kontraknya telah selesai. Ternyata selama ini Gongning ini disewa oleh Ibu Xiao untuk menggantikan Gongning yang asli yang selama ini direkam oleh Xiao dalam tape recordernya. Karena Gongning mempunyai masalah finansial, Ibu Xiao berencana mengajaknya untuk berperan sebagai Gongning palsu supaya psikologis anaknya membaik dan tidak merasa kecewa dengan rekaman yang selama ini ia buat tentang Gongning. Ibu Xiao merekrut si Gongning palsu karena dari sekian band yang ia cari hanya band inilah yang hampir sama karakternya dengan Gongning yang asli. Dan akhirnya pun ia memilih dirinya. Setelah setuju, Gongning pun mulai memperkenalkan dirinya dan anggota band beserta ayahnya sambil makan malam. Tugas Ibu Xiao ini ingin membuat anaknya jatuh cinta pada Gongning. Jika Gongning ini bisa mengerjakan apa yang Ibu Xiao katakan, ia akan memberikan semua uang yang ada di banknya beserta PIN ATM-nya. Adegan pun berganti ketika adegan pada awal-awal film pun dimulai. Seperti tarian Gongning dan Xiao yang telah direncanakan. Bahkan saat Gongning berkelahi, berkelahi di tempat pertunjukan saat Xiao sedang menunggunya di luar panggung.
Ternyata saat itu Ibu Xiao marah karena Gongning meninggalkan anaknya sendirian selama 3 jam karena tidak sesuai kontrak yang dijanjikan. Dan pada akhirnya adegan berlanjut flashback saat Gongning meminta maaf dari Lagu dan mengajaknya ke pantai untuk berkencan. Saat di pantai, ternyata Gongning ini malah jatuh cinta beneran sama Xiao. Terlihat di sana mereka berciuman sambil menikmati deburan ombak. Setelah kejadian itu, tentu saja Ibu Xiao marah karena anaknya dicium oleh Gongning. Tapi Gongning ini beralasan bahwa adegan itu agar terlihat nyata dan terlihat seperti orang sedang berpacaran. Ketika adegan di kafe, saat Gongning tidak datang menemuinya, ternyata dirinya mencegah ayahnya yang sedang mengamuk. Ayah Gongning ini stres karena ditinggal istrinya meninggal di tempat tersebut karena tertabrak mobil. Oleh karena itu, setiap harinya ia bertugas menyeberangkan jalan agar tidak terjadi hal yang sama pada orang lain. Makanya saat sedang perbaikan jalan, ayah Gongning ini terlihat ngamuk dan menginginkan untuk mengarahkan lalu lintas dan tidak mau pergi dari sana. Ternyata saat adegan itu, identitas Gongning pun ketahuan oleh Xiao. Pantas setelah itu Ibu Xiao datang dan membatalkan kontrak tersebut. Ternyata setelah itu Gongning diberi Xiao rekaman yang selama ini ia buat. Di sana Xiao menjelaskan bahwa ada seorang pria yang kehilangan istrinya pada saat hujan. Pria itu selalu ada di persimpangan saat hujan turun untuk mengatur lalu lintas. Saat itu dirinya masih 14 tahun. Karena cerita tentang pria itu sangat menyentuh, Xiao pun berkeinginan untuk menemuinya. Xiao pun menjelaskan bahwa dirinya sudah bertemu pria tersebut yang merupakan ayah dari Gongning. Saat berbicara dengan ayah Gongning, ia pun akhirnya sadar bahwa selama ini Gongning dan ayahnya selalu gagal dalam berkomunikasi dan membuat mereka selalu berantem saat bertemu. Xiao pun memberikan saran untuk menemuinya saat ayahnya sedang berada di persimpangan dengan menggunakan baju yang sama, yaitu jas hujan. Setelah mendengarkan nasihat Xiao, akhirnya Gongning pun menemui ayahnya di persimpangan. Saat bertemu, Gongning mengajaknya untuk berhenti melakukan hal tersebut. Di sini mereka pun akhirnya saling mengerti. Ayah Gongning berjanji tidak akan mabuk lagi, tapi ia masih tetap berada di persimpangan tersebut sehingga tidak ada kecelakaan yang sama seperti yang telah merenggut Ibu Gongning. Akhirnya mereka pun malah mengatur lalu lintas bersama dan hubungan ayah dan anaknya kembali harmonis. Hari pun berlalu, saat kembali dari basecamp bandnya, tak disangka Xiao ada di ruangan itu. Ternyata ia tidak marah karena telah mengaku sebagai Gongning. Bahkan di sana, Xiao telah membersihkan ruangan tersebut, menjahitkannya hiasan, bahkan membersihkan handuk milik Gongning. Karena terharu, Xiao kembali padanya. Gongning pun tiba-tiba saja memeluknya. Di malam hari, saat Xiao sedang menggambar di kamarnya, ia mendapatkan SMS dari Gongning agar keluar rumah dan pergi ke teras. Ternyata di sana Gongning sudah menyiapkan salju buatan beserta boneka salju untuk menghibur Xiao. Sementara itu di kemudian hari, pacar asli Gongning cemburu karena Gongning ini malah jatuh cinta pada Xiao. Tapi Gongning tetap saja ngotot untuk berpacaran pada Xiao daripada pacar aslinya. Pacar asli Gongning pun menyuruh Gongning untuk menghancurkan gitar kesayangannya kalau dirinya benar-benar mencintai Xiao. Setelah itu Gongning benar-benar mengambil gitar tersebut dan menghancurkannya. Setelah itu Gongning dan Xiao pergi ke klub balet dan mendaftarkan Xiao untuk ikut tampil di sana. Karena kata teman Gongning, klub tersebut kekurangan 1 orang agar bisa tampil di suatu acara. Ternyata semua itu adalah ide dari pacar asli Gongning. Sebelum berpisah, Gongning pun berterima kasih karena dialah Xiao bisa merasakan hal yang selama ini ia senangi. Pacar asli Gongning pun hanya bisa tersenyum sambil meninggalkan mereka berdua di sana. Hari pun berganti. Xiao selesai melakukan pemeriksaan harian. Sesampai di rumah, ibu Xiao kaget ada bingkisan berupa sepatu dansa. Oleh karena itu, ia datang kepada Gongning apakah dirinya lah yang mendaftarkan Xiao berdansa. Ibu Xiao pun marah dan ternyata hal tersebutlah yang membuat kontrak tersebut batal. Walaupun ibu Xiao marah kepada Gongning, Gongning pun tetap saja tidak peduli karena dia menginginkan Xiao untuk menjalani hidup dengan sempurna. Setelah itu, Xiao pun mulai berlatih dansa. Walaupun ia terlihat lelah, ia nampak tidak peduli dengan hal tersebut. Ia akan beristirahat dan tetap akan melanjutkan latihan walaupun Gongning terlihat khawatir padanya. Adegan pun berganti. Gongning berkunjung ke rumah Xiao dan sudah berada di kamarnya.
Nampak di sini Xiao ingin mewujudkan mimpinya yang belum pernah ia lakukan. Ia pun terlihat meminum minuman keras dan Gongning yang ada di sana langsung mencegahnya. Setelah itu mereka pun bermesraan di kamar Xiao dan melakukan adegan mantap-mantap. Sementara itu ibu Xiao hanya bisa pasrah anaknya sedang digagai oleh Gongning. Acara pun dimulai. Gerakan tarian Xiao sangat memikat penonton dan ia pun mendapatkan tepuk tangan meriah. Di akhir acara terlihat Xiao yang kelelahan terjatuh di panggung sambil menangis tertawa. Sementara itu ibunya terlihat khawatir melihat keadaan anaknya yang tumbang di panggung. Beberapa hari kemudian ibu Xiao dan Gongning pun bertemu. Ternyata Xiao sudah meninggal. Karena hal itu Gongning pun bertanya pada ibu Xiao. Ternyata ibu Xiao sama sekali tidak kecewa dengan pilihan mengajak Gongning untuk berpacaran pada putrinya. Setelah itu ia memberikan sebuah rekaman terakhir dari anaknya untuk diberikan kepada Gongning. Sambil mendengarkan rekaman itu di tengah malam ia kaget bahwa Xiao memanggil nama aslinya yaitu Lucia. Ternyata selama ini ingatan Xiao belum sepenuhnya hilang dan tahu kalau ibunya merencanakan hal tersebut. Dalam rekaman tersebut Xiao menyuruh Lucia untuk kembali ke gedung dan melihat sesuatu yang pernah Xiao siapkan untuknya, yaitu sebuah gambar yang bisa menyala dalam gelap. Ternyata selama ini Xiao jatuh cinta kepada Lucia. Mendengar fakta tersebut tentu saja Lucia sedih dan menangis sejadi-jadinya. Eits, film belum tamat. Ternyata 4 tahun yang lalu Xiao sudah tahu bahwa Gongning meninggal saat berusaha menyelamatkan seorang gadis. Jadi rencana yang selama ini ibunya buat tidaklah sia-sia. Xiao sudah tidak sedih ditinggal Gongning, tapi di saat-saat terakhir ia terlihat bahagia karena bisa bertemu dengan Lucia yang menjadi pacar terakhirnya. Dan film pun tamat.